Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Baik, pintar-pintar semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermakna. Membaca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Lailatul untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Baik, terima kasih Lail. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Bagi yang namanya Ibu sebutkan, silahkan mengangkat tangan dan mengucapkan kata hadir ya. Iya Bu. Lailatul Afifah Suherman, Hadir Bu. Erli Azhara. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1. Ada yang tahu kita akan belajar materi apa? Tidak. Tema 1 ada yang tahu materinya? Tahu indahnya kebersamaan. Pintar. Subtema 2? Kebersamaan dalam keberagaman. Pintar Aliazara. Beri tepuk tangan. Sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu ingin kita menyanyi bersama-sama agar kita semua lebih bersemangat lagi dalam belajar hari ini. Lagunya itu berjudul tentang ketawa dan ketiwi. Jadi ketika Ibu bilang ketawa, kalian jawabnya hahaha. Dan Ibu bilang ketiwi, kalian jawabnya hihihi. Sampai sini mengerti? Ngerti Bu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan liriknya itu. Yang pertama, halo semua selamat pagi. Kemudian belajar bareng Bu Ismi. Lirik yang ketiga, ayo kita happy-happy. Dan yang terakhir, kita siap untuk study. Mengerti? Ngerti. Oke, kita coba semuanya. 1, 2, 3. Ketawa. Hahaha. Ketiwi. Hihihi. Ketawa ketiwi. Hahaha. Hihihi. Halo semua selamat pagi. Hahaha. Hihihi. Belajar bareng Bu Ismi. Hahaha. Hihihi. Ayo kita happy-happy. Hahaha. Hihihi. Kita siap untuk study. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kalian tahu gak sih kalau di Indonesia itu banyak sekali keragaman. Salah satunya ada keragaman agama. Di Indonesia itu terdapat 6 agama anak-anak. Yang pertama ada agama Islam, kedua agama Kristen, selanjutnya Protestan, Buddha, Hindu, dan yang terakhir Konghucu. Nah, ketika kita beragama, pasti kita kan mempunyai tempat ibadah kita kan untuk beribadah. Dalam beragama itu juga kita pasti beda-beda tempat ibadahnya. Misal, di agama Islam itu kita beribadah di masjid, kemudian di agama Kristen kita beribadah di gereja. Itu adalah salah satu bentuk keragaman agama di Indonesia. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ini mempunyai teman yang berbeda agama? Punya. Kalau Lail, temannya itu agamanya apa? Teman Lail agamanya Buddha. Kalau Erli? Teman Erli agamanya Kristen. Nah, itu adalah contoh dari keragaman agama di lingkungan kita. Ketika kita menemui teman kita yang berbeda agama, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi atau menemui teman-teman yang berbeda agama, kita harus menghormati dan juga menghargai. Karena kita di sini harus hidup rukun dan juga hidup damai. Kita tidak boleh anak-anak mencela, kemudian kita mencaci, bahkan memaksa teman kita untuk berpindah agama ke kita.
Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai keragaman agama. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dan kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ya, Bu. Baik, sudah selesai diskusinya. Udah, Bu. Silahkan siapa yang ingin maju ke depan untuk mewakili kelompoknya menceritakan keragaman agama yang kalian temui di lingkungan kalian. Saya, Bu. Silahkan Erli, berdiri di depan kelas. Saya punya teman, namanya Angel. Dia beribadat setiap hari Minggu di gereja. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Erli. Silahkan duduk kembali. Nah, Erli ini punya teman namanya Angel, agamanya Kristen. Itu kan merupakan bentuk agama yang berbeda. Nah, agama Kristen ini agama yang diakui di Indonesia, anak-anak. Dalam menghadapi itu, lagi-lagi Ibu tekankan, kita tidak boleh mencela teman kita juga harus menghargai mereka. Walaupun kita sering menjumpai berbagai perbedaan, kita tetap harus hidup harmonis, karena hidup harmonis itu bisa menciptakan kerukunan dan juga kedamaian di negara kita. Baik, tadi kita kan sudah belajar tentang keragaman agama, dan kita juga belajar tentang sikap yang harus kita lakukan ketika kita menemui teman yang berbeda agama. Selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian untuk membaca teks dengan nyaring yang berjudul Bekerjasama dalam Keberagaman. Silahkan kepada Lail untuk membaca dengan nyaring teks Bekerjasama dalam Keberagaman. Baik, Bu. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Stop, silakan dilanjut oleh Erli. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Bu. Baik, terima kasih kepada Lail dan Erli yang sudah membaca teks tersebut. Selanjutnya, silakan kalian mengisi tentang soal gagasan pokok dan pendukung yang sudah tersedia di buku siswa. Ya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Baik, sudah soalnya dikerjakan? Sudah, Bu. Coba ditukar jawabannya kepada temannya dan dilihat apakah jawaban kalian terdapat perbedaan.
Tidak ada, Bu. Sama aja, Bu. Yang Eli sama yang Lail. Bagus, berarti kalian sudah mengerti dengan baik ya tentang gagasan pokok dan pendukung dari teks yang kalian baca tadi, yaitu bekerja sama dalam keberagaman. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu ingin kita bersama-sama melakukan ice breaking agar pembelajaran kita lebih semangat lagi. Siap ice breakingnya? Siap. Silakan berdiri. Kalian tahu tidak ice breaking yang akan kita lakukan itu apa? Kita akan menari seperti ayam. Kalian tahu tarian ayam? Tidak. Silakan ikuti Ibu. Oke? Oke, Bu. Lebih cepat lagi. Baik. Lebih semangat? Semangat, Bu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Baik, karena kita sudah melakukan ice breaking, kita harus lebih bersemangat lagi dalam belajar hari ini. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang bunyi. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulas kembali tentang sifat rambat bunyi. Jadi, sifat rambat bunyi ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, bunyi dapat dirambat dengan menggunakan medium atau media. Kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Sebelum itu, apakah kalian tahu dari mana sih asal bunyi itu? Tidak. Dari mana ya, Bu? Tidak tahu dari mana asal bunyi? Tidak tahu. Oke, karena kalian tidak tahu, kita akan langsung saja melakukan uji coba tentang asal bunyi agar kalian dapat mengerti. Sudah siap untuk melakukan percobaan? Siap. Kurang semangat, sudah siap? Siap. Baik. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 2 orang. Orang pertama dan juga orang kedua. Orang pertama ini akan ditutup matanya dan menebak asal bunyi. Kemudian orang kedua ini akan membunyikan bunyi yang akan ditebak oleh orang pertama. Mengerti? Ngerti, Bu. Langsung saja ya anak-anak. Sudah? Udah, Bu. Silakan kamu mencoba membunyikan bunyi. Terserah kamu ingin membunyikan bunyi itu dari mana. Silakan ditebak. Lail? Dari belakang ya, Bu. Betul. Sekali lagi, coba. Berdiri, coba berdiri. Agar lebih luas bunyinya. Saya berdiri Gimana ya, Bu? Ayo sini Lail. Sini. Kamu di sini. Dah. Silakan, Arli. Dari mana bunyi itu berasal? Dari sini, Bu. Sini itu mana? Dari depan ya, Bu. Ya. Sekarang gantian.
Jadi Lail nanti akan membunyikan bunyi melalui tepukan tangan. Siap? Siap. Dan Eli akan menebak dari mana asal bunyi itu. Dari mana asal bunyinya, Li? Belakang. Ya. Sekali lagi, sekali lagi. Dari sebelah kanan. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, tadi kan kita sudah melakukan uji coba tentang asal bunyi. Ibu ingin melakukan uji coba yang kedua agar kalian lebih mengerti. Tetapi uji coba yang kedua ini kita akan bermain gitar dan bernyanyi bersama-sama. Siap? Siap. Kalian hafal lagu Happy Birthday? Hafal. Oke, kita mulai. Ya, siap. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, karena tadi kita sudah melakukan uji coba secara 2 kali. Yang pertama uji coba menggunakan angklung dan bertepuk tangan. Kemudian uji coba yang kedua itu kita bermain gitar bersama-sama bernyanyi. Nah, ibu ingin menjelaskan bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke telinga kalian dan bagaimana kalian itu bisa mendengar sebuah bunyi tersebut. Jadi, bunyi itu pertama kali berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran benda itu mengakibatkan udara di sekeliling kita juga ikut bergetar. Ketika udara itu bergetar, udara tersebut akan menghasilkan sebuah gelombang atau yang biasa kita sebut dengan gelombang bunyi. Sampai sini paham? Paham. Nah, gelombang bunyi itu akan merambat melalui telinga kita. Di telinga kita ini terdapat 3 bagian anak-anak. Yang pertama ada telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Jadi pertama kali gelombang itu masuk ke telinga bagian luar, kemudian suara itu akan ditransfer ke telinga bagian tengah, dan telinga bagian tengah ini akan mentransfer suara itu ke telinga bagian dalam. Setelah itu telinga bagian dalam akan mentransfer ke otak kita, dan otak kita akan mengenali bunyi apakah yang kita dengar. Kalau tadi kan kita kan mendengar bunyi apa, Ali? Angklung. Nah, kalau Lail tadi apa? Tadi Bunyi yang kita dengar. dengar bunyi gitar. Ya, betul. Jadi seperti itu anak-anak. Bunyi itu berasal dari benda, kemudian udara, sampai menghasilkan sebuah gelombang yang disebut gelombang bunyi. Nah, pintar, semuanya tepuk tangan dulu. Baik, karena Ibu sudah menjelaskan tentang gelombang, Ibu juga sudah menguji coba tentang asal bunyi bersama kalian. Silahkan kalian kerjakan laporan hasil percobaan yang ingin kalian tulis. Kalian bebas memilih. Misal kalian ingin menulis laporan kegiatan tentang percobaan gitar, atau percobaan bertepuk tangan, atau juga percobaan asal bunyi angklung. Silahkan kalian mengisi. Ya, Bu.
Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah selama ini kalian pernah mengalami gangguan pendengaran? Tidak. Arli tidak? Layar pernah? Iya pernah. Coba ceritakan bagaimana kamu bisa mendapatkan gangguan pendengaran itu, kemudian apa yang kamu rasakan dan apakah kamu sudah berobat? Silakan Lail. Jadi waktu kelas 1 Ya. itu Lail pernah main sama tetangga Lail dekat rumah. Terus kalau nggak sengaja dia tuh masukin pensil ke kuping Lail sampai kuping Lail berdarah. Itu tuh rasanya sakit Bu. Terus dibawa deh sama mama ke dokter, diobatin. Tapi sekarang udah nggak apa-apa sih, udah sembuh. Udah sembuh? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana Lail bisa mengalami gangguan pendengaran. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati ya anak-anak dalam bermain bersama teman. Dan kita juga harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, seperti indera pendengaran yang baik-baik saja. Ya, sampai sini mengerti? Tahu. Selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian untuk membaca dengan senyap teks belajar dari cerita. Setelah itu, ketika kalian sudah membaca, Ibu ingin kalian berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan dibaca. Sudah membacanya? Sudah Bu. Baik, silakan kalian berdiskusi mengerjakan soal yang sudah tersedia di buku siswa. Kemudian hasil diskusinya kalian sampaikan ke depan kelas. Iya Bu. Baik, karena kalian sudah membaca, kalian sudah berdiskusi, siapa yang ingin menjelaskan hasil diskusinya ke depan kelas? Lail. Lail aja Bu. Silakan Lail menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi, bagaimana sikap yang harus Lail lakukan ketika Lail bertemu dengan teman yang berbeda agama? Tadi udah didiskusiin dan hasilnya yaitu kita kalau ketemu sama orang yang berbeda agama kita harus saling menghormati, terus juga kita harus saling tolong menolong jika mereka butuh bantuan kita. Ya, betul sekali. Terima kasih Lail, silakan duduk kembali. Kasih Bu. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah mengerjakan soal dan berdiskusi dengan baik. Baik, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ibu ingin bertanya kepada kalian, materi apa sih yang kalian pelajari hari ini? Gagasan pokok sama gagasan pendukung Bu. Betul, ada lagi? Tempat ibadah dari berbagai agama. Betul, ada lagi? Sumber bunyi. Ya, betul sekali. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan penguatan pada materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang gagasan pokok dan pendukung. Kemudian kita juga belajar tentang keragaman agama dan sikap yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengan teman yang berbeda agama. Kita harus menghormati dan juga menghargai. Kita tidak boleh mencela dan juga mencaci. Kemudian kita juga belajar tentang asal bunyi. Bunyi bisa kita dengar ketika benda itu bergetar, kemudian udara di sekelilingnya juga bergetar, dan sampai akhirnya getaran itu menghasilkan sebuah gelombang yang disebut gelombang Bunyi. Ya, betul sekali. Sebelum kita pulang, karena kalian sudah semangat hari ini, Ibu ingin memberikan apresiasi terhadap semangat belajar kalian. Silakan. Siapa yang mau ini? Aku maunya itu. Oh, kamu ini? Iya. Oke. Boleh, makasih Bu. Boleh.
baju-baju kalian, kemudian dilihat apakah di tempat kalian ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan dibuang terlebih dahulu. Gak ada Bu. Tidak ada. Bersih. Sudah rapi semuanya? Sudah. Baiklah, silahkan Lail sebagai ketua kelas memimpin doa untuk pulang hari ini. Baik Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lail sudah memimpin doa. Sebelum pulang kita